Selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita beribadah, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita sama-sama pujikan pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian dari awal. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah menolong, menyertai kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami terus beribadah kepada Tuhan. Kami terus memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan bersorak-sorak kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari anak-anak kita terus memuji Tuhan. Kita terus bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita pujikan pujian, Yesus idolaku, Yesus idolaku.
Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Sekali lagi anak-anak ini berkati oleh Tuhan. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang tak dapat melihat yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sekali lagi anak-anak, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Puji Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi korban persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi korban persembahan. Biarlah korban ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Yesus kamu berkati setiap anak-anak yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan berkati semua, biar apa yang kami beri ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sambil kita menjalankan persembahan atau kolektan, dan kita pujikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi anak-anak yang berkati, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara.
Puji nama Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan pujian, ku ingin dengar cerita. Tertanam dalam hatiku untuk selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Om dan Tante yang menceritakan kebenaran firman Tuhan buat kami. Berkati kami semua. Berikan kami hikmat, kekuatan, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan kepada kami. Dan kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tante berharap semua anak-anak mempersiapkan Alkitab ya. Puji Tuhan. Di pagi hari ini Tante akan cerita kebenaran firman Tuhan tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua adik-adik pasti sudah pernah dengar cerita ini ya. Semua pasti sudah dengar cerita ini dari Tante dan Om-Om ya. Nah, di pagi hari ini Tante cerita firman Tuhan ini sekali lagi. Nah, pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, seorang raja ini dia mendirikan patung emas yang paling tinggi dan paling lebar, yang tingginya sekitar 60 hasta dan lebarnya sekitar 6 hasta. Nah, di situ ketika dia sudah mendirikan patung ini, dia mengundang seluruh penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya, orang-orang banyak untuk datang mengikuti acara pentabisan. Nah, di situ banyak orang itu datang dan membawa banyak musik, bunyi-bunyian yang ada, musik yang ada seperti kecapi, gambus, seruling, bahkan bunyi-bunyian yang lain. Mereka datang membawa itu, dan ketika mereka sudah bersama-sama dengan Nebukadnezar, ya mereka
berseru kepada patung ini. Di situ Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, semua yang ada di tempat ini, semua harus berseru, semua harus menyembah patung ini. Ya, bahkan mereka menyembah, berseru, ya, sampai mereka sujud, ya, sujud dan harus menyembah patung. Namun ketika semua orang menyembah patung itu, ada 3 orang. Yuk, siapa yang tahu? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka dari ketiga orang ini mereka tidak menyembah patung, ya, mereka tetap berdiri dan mereka berbicara, ya, sama teman-teman, ya, bahwa kita bukannya menyembah patung ini, tetapi kita menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan, ya. Jadi kita jangan menyembah patung ini. Nah, di situ Raja Nebukadnezar marah karena dia sudah melihat ketiga orang ini tidak mengikuti perintahnya. Nah, dari semua orang itu sudah menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Nah, di sini ketiga orang ini tidak mengikuti perintah raja. Nah, itu Raja Nebukadnezar marah dan menyuruh para imam, orang-orang di sekitar situ, dan membawa mereka untuk mencampakkan mereka ke dalam api yang sangat besar dan tinggi, ya, untuk masukin Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka tidak mengikuti perintahnya raja. Nah, karena karena ketiga orang ini mereka tidak mau mengikuti perintahnya menyembah patung ini, berhala ini. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ orang-orang sudah membawa ketiga orang ini, mengikat mereka, satukan mereka, dan mencampakkan mereka dalam api yang sangat tinggi, sangat besar, ya, yang sekitar 7 kali lipat. Wow, panasnya. Jadi mereka saat itu mereka sudah dicampakkan ke dalam api. Lalu ketika mereka sudah dalam api, Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka bahwa kalian sudah dicampakkan, maka kalian tidak akan selamat, kalian sudah akan mati. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ada Tuhan Yesus bersama mereka di dalam api, di tengah-tengah mereka. Lalu Raja Nebukadnezar melihat bahwa, loh, gini lihatnya seperti ini. Kok bukannya ketiga orang itu saja yang kita campakkan, tapi ternyata ada 4 orang. Nah, adik-adik tahu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan ketiga orang ini. Kenapa Tuhan Yesus bersama mereka? Karena Tuhan Yesus melihat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebab Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Lalu ketiga orang itu keluar dari api dengan badan yang seperti biasa, tidak terjadi luka dalam tubuh mereka, pakaian mereka tidak terbakar, tubuh mereka juga tidak terbakar, ya. Jadi dari Raja Nebukadnezar ini terkejut, ya, dan langsung Raja Nebukadnezar ini sujud kepada ketiga orang ini, minta maaf karena hanya Tuhan Yesus yang penyelamat, ya, selain itu tidak. Nah, di situ bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita memiliki motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Dari berbagai ini kita mau belajar memiliki motivasi yang benar. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu situasi yang tidak menyenangkan, ya, namun kita tetap percaya dengan iman kita. Jangan takut, jangan khawatir, sebab ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Ya, jadi kita belajar dari ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego,
walaupun nyawa mereka dikecam oleh orang-orang, namun mereka tetap kuat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan kepercayaan mereka, dengan iman mereka, mereka diselamatkan. Nah, adik-adik mau juga kan untuk diselamatkan, ya adik-adik mau untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau adik-adik mau diselamatkan oleh Tuhan, ya jangan khawatir oleh hal apapun dan situasi apapun. Walaupun teman-teman kita tidak menyukai kita, namun kita jangan takut, sebab ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Jadi Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang Tante sampaikan. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, jangan lupa membaca firman Tuhan ya, yang terdapat di Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi untuk ayat hafalannya, hafal untuk minggu depan, ya dilihat di pasal yang ke-17. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk kami terus percaya taat akan perintah-Mu. Kami tidak melakukan motivasi kami yang salah, namun kami memiliki motivasi yang benar, yaitu melakukan perintah Tuhan. Kami mau untuk terus mengikut Tuhan dan terus melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan Tante yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah sampaikan biarlah menjadi berkat dan menjadi ingatan bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.